Oke, ini adalah trade breakdown dari trade yang saya ambil kemarin di pair Euro USD, di mana saya di sini ambil trade long setelah news ya. Jadi di jam 8.30 itu ada news, dan ini kondisinya setelah news bisa dilihat ada candle besar ya yang melakukan break in market structure. Jadi sebelum news ini ada, saya tetap memantau harga. Bisa dilihat di sebelah kiri itu ada London Session dan sebelah kanan ini New York Session. Di awal-awal dari New York Session harga membentuk stop hunt yang ditandai dengan tanda panah itu. Kemudian kenapa saya bisa tahu itu adalah sebuah stop hunt? Karena kemudian nggak lama setelahnya harga melakukan break ke atas ya. Jadi proses dari stop hunt ini cenderung nggak tidak terlalu lama. Oke, jadi singkat cerita, setelah news di jam 8.30 harga melakukan break market structure ke atas, dan kemudian saya tetap memantau dulu harganya apakah masih ada pergerakan momentum ke atas ya. Oke, di sini saya lanjutkan dulu. Oke, jadi di sini saya bilang kalau masih ada pergerakan bullish, jadi harga itu setelah newsnya selesai di jam 8.30 harga tetap ada dorongan terus ke atas. Jadi target selanjutnya adalah di buy side liquidity atau di equal high ya. Nanti bisa dilihat di chart di target saya itu ada equal high. Oke, kita lanjutkan dulu ke tahap entry-nya. Nah, itu ada BMS. Nah, bisa dilihat di sini di sebelah kanan di candle yang terbentuk di jam 8.30 itu terbentuk imbalance, dimana itu bisa menjadi titik entry kita. Dan di sini saya berencana kalau harga ke imbalance itu saya akan entry buy. Nah, ini bisa dilihat saya memasang order buy di sebelah situ, dan kemudian saya bilang kalau saya akan entry setelah candle bearish terbentuk. Jadi bisa lihat titik entry saya yang awal itu ada di fair value gap, dimana kalau kita menarik garis dealing range itu ada di area diskon ya. Jadi cukup ideal untuk titik entry itu, tetapi kemudian saya uh, bilang saya entry setelah candle bearish terbentuk. Artinya apa? Artinya kalau memang momentum ini masih tinggi setelah news, maka sebetulnya tidak perlu dari harga itu sampai retrace ke area diskon. Karena itu karena kalau momentumnya memang tinggi, biasanya retrace ke premium saya sudah cukup. Jadi di sini kenapa saya bilang setelah candle bearish terbentuk saya akan entry, karena candle bearish yang terbentuk itu bisa menjadi order block baru, di mana itu bisa menjadi titik entry kita sekaligus titik SL, karena eh, kecil kemungkinan untuk terbreak ke bawah. Bisa dilihat itu candle hitam terakhir yang terbentuk itu kalau dilihat dengan jeli, low dari candle hitam itu lebih rendah dibanding low candle sebelumnya. Yang artinya apa? Ini kan time frame 1 menit ya. Jika kita turun lagi ke time frame yang lebih rendah, mungkin itu bisa terlihat adanya stop hunt, yang dimana ciri-ciri dari order block yang baik itu adalah antara order block itu melakukan satu stop hunt ataupun fill dari imbalance. Dan di kondisi ini candle hitam itu melakukan stop hunt terhadap candle sebelumnya, dan kemudian terjadi rejection langsung ke atas, dan ini jadi konfirmasi yang bagus kalau ini bisa menjadi candle order block berikutnya, sehingga harga itu akan tertahan di atas candle tersebut dan kita bisa entry long ke target yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan di sini saya mengubah titik entry saya ke titik entry di candle ini yang baru terbentuk dengan stop loss di bawah dari low candle hitam terakhir yang terbentuk, yang saya katakan itu bisa menjadi order block yang baru. Oke, bisa lihat di sini saya entry long. Nah, setelah saya entry long, harga nggak lama langsung break lagi ke atas, ataupun momentumnya ternyata masih kuat. Betul, dari prediksi saya, stop loss saya taruh di bawah low dari candle hitam terakhir. Dan kemudian mulai dari sini harga terus melakukan dorongan terus ke atas. Nah, di sini adalah level dari institutional level 80, yang dimana ini adalah salah satu level harga penting ya. Jadi level harga penting itu ada di
20, 50, 80 dan 00 ya, atau ya seperti kalau di sini bisa dilihat itu ada satu harga 1,08 800, itu adalah institutional level ya, atau level eh, yang baik untuk dijadikan target. Dan kemudian mungkin di atasnya lagi nanti ada 1,0900, nah itu bisa menjadi target terakhir. Tapi di sini karena di garis yang 1,08 874 itu adalah area dari buy side liquidity atau equal high yang menjadi target saya pada malam ini. Itu sudah cukup, udah sekitar mungkin 7 R lebih ya. Jadi itu sudah sangat cukup buat saya. Nanti saya akan ambil partial di institutional level 80, dan kemudian saya akan membiarkan sisanya sampai ke target kita. Oke, saya lanjutkan videonya. Nah, di sini harga membentuk dari fair value gap, bisa dilihat harga langsung retrace sedikit dan langsung break ya. Bisa lihat. Nah, di situ harga retrace sedikit dan langsung break. Nah, ini tandanya sangat kuat ya. Jadi kalau teman-teman sempat mendengar penjelasan saya di mana kalau fair value gap itu justru yang bagus adalah yang tidak tertutup full. Yang ideal adalah tertutup setengah. Dan jika fair value gap ini hanya kecolek sedikit saja seperti yang ada di kondisi ini, nah ini justru momentumnya semakin kuat. Ya. Oke, jadi dari titik tersebut harga langsung naik aja. Nah, dari sini momentumnya masih kuat ya. Jadi candle yang terbentuk itu candle hijau semua, belum ada candle hitam yang terbentuk. Oke, mulai dari sini mulai ada candle hitam terbentuk, tetapi kalau masih satu candle hitam itu masih belum jadi pertanda kalau momentumnya itu sudah mulai turun. Oke, lanjut, mulai ketahan lagi, dua candle hitam terbentuk. Nah, setelah itu ke break. Jadi setiap kali candle hijau yang terbentuk itu ngebreak dari candle hitam sebelumnya, ini berarti artinya momentumnya masih ada ya. Oke, sudah mau kena 80 tapi harga retrace dulu. Biasa klasik ya seperti ini, harga kalau udah mau kena target pasti ada aja resistance-nya, tapi tergantung kita sendiri harus kuat-kuat untuk hold posisinya ya. Oke, di sini karena harga sudah mulai terbentuk banyak candle hitam, dan saya bilang di sini momentumnya sudah mulai turun, makanya saya ambil partial 50% karena ada kemungkinan dari titik sekarang harga akan turun terus ya. Bisa jadi, tapi walaupun itu saya masih cukup pede untuk harga itu sampai ke target, maka saya ambil hanya 50% untuk jaga-jaga aja. Dan next ya masih ada momentumnya ya. Nah, karena 80 harusnya saya ambil partialnya di situ ya, sekitar mungkin 70% ambil di situ. Tapi karena saya udah partial duluan, maka saya membiarkan sisanya aja yang ke target. Oke, terus. Nah, di sini saya memindahkan SL-nya, SL plus ke candle hitam ya, ke low dari candle hitam, yang artinya apa? Kalau candle hitam ini menahan harga, seperti yang bisa dilihat itu candle hitam bisa menjadi sebagai sebuah order block di mana harga itu ketahan. Makanya kalau ke break berarti ada pertanda kalau salah satu dari bullish order block itu terbreak ke bawah, dan itu walaupun sebenarnya nggak terlalu bermakna ya, tapi itu menjadi tanda-tanda awal kalau momentum ini mulai turun atau mungkin bisa terbalik. Makanya saya taruh SL di situ supaya ya, karena saya udah ambil partial juga, dan kalau hit SL juga itu udah tidak apa-apa ya. Dan kalau teman-teman lihat itu nantinya harga itu sampai ke target saya yang ada di 1,088873 ya pada akhirnya, tetapi di sini harga hit dari stop loss saya. Oke, bisa dilihat pergerakannya sudah mulai lama ya.
mulai terbentuk range. Nah, di sini saya udah mulai was-was. Sebetulnya masih bisa. Kalau mau ditunggu sebenarnya masih bisa kalau kita berani untuk taruh stop loss di area yang awal banget, kita taruh stop loss di area situ sebenarnya masih bisa. Tapi mungkin dari situ kita bisa mengalami retracement yang cukup dalam. Misalnya ke EVG yang saya tanda itu. Nah, karena harga ini sudah sampai atas dan ya sayang sekali kalau harga itu sampai balik ke EVG. Mending hit stop loss di area order block daripada harga sampai ke EVG, karena itu sudah banyak profit yang kita dapat itu sudah mulai mau ke break even ya. Dan sebagai day trader itu sebenarnya lebih bagus kalau masuk entry-nya kita cepat dan keluarnya juga cepat. Jadi belum sempat harga itu membentuk range atau terbentuk akumulasi seperti ini kita sudah keluar. Itu idealnya sebagai day trader. Tetapi kalau kita mungkin maksud saya sebagai intraday ya, yang entry dan juga close trade-nya itu di hari yang sama. Tapi kalau misalnya kita short term yang bisa hold posisi sampai berhari-hari, mungkin masih nggak apa-apa buat di hold. Tapi karena saya lebih condong ke day trader ataupun scalping, jadi saya lebih nyaman kalau harga itu cepat sampai ke target ya. Ya sebenarnya itu preferensi saja. Kalau teman-teman mungkin bisa nahan ya boleh dicoba. Tapi untuk ini saya lebih agak kurang sabaran nih untuk TP. Oke, jadi di sini saya lanjutin, harga masih ada kenaikannya tetapi udah mulai turun momentumnya dan akhirnya gak lama lagi hit dari stop loss saya. Iya, sekarang udah. Oke, udah hit stop loss. Di sini kira-kira kalau dihitung-hitung kira-kira dapat 5R risk reward. Dan udah cukup banyak itu 5R dari trade yang sebelumnya yang saya ambil aja itu udah lebih dari 5R. Jadi minggu ini sebetulnya saya udah dapat cukup banyak. Oke, sekian aja untuk analisanya, semoga bisa dimengerti. Jadi di sini ada poin penting yang mau saya kasih tahu, kalau apalagi contohnya kalau di sini berarti bagaimana cara mengambil momentum dari harga setelah news ya khususnya. Karena kalau ada news itu pasti momentumnya tinggi, volatilitasnya tinggi. Jadi gimana cara kita untuk memanfaatkan volatilitas tersebut. Nah, ini sudah saya jelaskan di video ini, gimana cara entry-nya, gimana cara set TP-nya, gimana cara menentukan kalau harga itu momentumnya sudah mulai turun, dan juga gimana cara trailing stop ya. Oke, sekian aja untuk videonya. Semoga bisa dimengerti dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Telegram ataupun komen di YouTube saya. Terima kasih.